3, 2, 1, go! Welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nanda Muslimah Isnaini dari SDN Pake 1 Surabaya. Di sini saya sebagai peserta Jambore HGN GTK tahun 2024 dengan kategori inovatif GTK dengan topik pembelajaran diferensiasi dengan judul Shape It dan Tell It, di mana kreasikan fabel dongengmu dengan pembelajaran diferensiasi yang menarik. Shape it, tell it. Ekspresikan dongeng fabelmu dengan pembelajaran diferensiasi yang menarik. Situasi: kurangnya pembiasaan membaca terhadap peserta didik dapat mempengaruhi kemampuan memahami teks bacaan. Hal ini terjadi di kelas saya, di mana anak-anak hanya dapat membaca teks yang diberikan tanpa memahami isi dari bacaan tersebut. Tantangan yang pertama yaitu pembuatan pojok baca, di mana tantangan ini saya berkolaborasi dengan wali murid kelas 4D untuk membuat pojok baca supaya anak mendapatkan sarannya yang menenangkan. Yang kedua yaitu pembuatan tokoh fabel melalui Shape Microsoft Office PowerPoint, di mana melalui Shape ini saya dapat membuat karakter yang saya inginkan untuk pembuatan fabel dongeng. Yang ketiga yaitu asesmen diagnostik dan gaya belajar, di mana asesmen awal ini saya gunakan untuk mengetahui kemampuan siswa, dan gaya belajar untuk mengetahui kepadatan siswa sesuai dengan auditory atau kinestetik atau visual. Hasil asesmen diagnostik kognitif di kelas siswa kelas 4D yaitu tingkat pemahaman peserta didik. Ada 9 siswa pemahamannya utuh, ada 13 siswa untuk pemahaman sebagian, dan ada 6 siswa untuk yang tidak paham. Hasil gaya belajar siswa kelas 4D, 7 siswa tergolong auditory, 9 siswa tergolong visual, 10 siswa tergolong kinestetik. Aksi yang pertama yaitu pojok baca dan pojok media, di mana pembuatan ini berkolaborasi dengan wali murid kelas 4D untuk membuat sarana literasi yang menyenangkan bagi anak-anak. Membaca suatu cerita dongeng. Nah, apa salah satu contoh judulnya biasanya? Fabel. Contoh judulnya apa? Biasanya sering kamu baca? Maling Kundang. Maling Kundang. Termasuk fabel tidak Maling Kundang? Legenda. Oke. Apa selain itu? Kepiting dan kera ya, kayak gini nanti. Bunda akan menceritakan tentang kepiting dan kera. Di mana cerita ini Bunda membuat sendiri. Nanti kalian mendengarkan ya. Selain kepiting dan kera yang sering kalian baca apa lagi? Dari dulu kamu TK atau kecil biasanya diceritakan tentang apa? Kancil dan buaya, apalagi kelinci dan kura-kura. Kira-kira kalau kelinci dan kura-kura bagaimana? Kelincinya bagaimana, karakternya, kura-kura bagaimana? Yang ada di dalam cerita? Tiga, apa saja? Kera, dua berangan ya. Oke. Apa yang dibawa oleh seekor kepiting? Nasi bungkus. Jadi yaitu lembar kerja peserta didik, di mana ini sudah dikelompokkan Bunda berdasarkan audio, visual dan kinestetiknya ya. Berdasarkan gaya belajar. Guru membagikan RKPD dan media cetak dari Shape It, Tell It. Siswa mengerjakan LKPD sesuai kelompok gaya belajarnya.
Yang pertama yaitu kelompok belajar visual. Dengan cara apa? Menyimak cerita dongeng dan membuat cerita bergambar atau komik. Oke. Terus yang kedua yaitu kelompok belajar audio. Di mana audio ini kalian membaca cerita dongeng lalu membuat resep atau rekam seperpaham. Di mana berteduh dan berlindung di luar Hore, hujan telah tiba. Ulu melompat ke girangan. Wahai semut, hujan telah tiba, jangan bersembunyi. Hasil penilaian memahami cerita dengan media Shape It, Tell It, siswa kelas 4D. Kriteria pertama yaitu memahami informasi. 10 siswa sangat mahir, 13 siswa mahir, 5 siswa perlu bimbingan. Kriteria kedua menceritakan kembali. 10 siswa sangat mahir, 14 siswa mahir, 4 siswa perlu bimbingan. Yang ketiga yaitu proyek korek yang komik rekam wayang. 15 siswa sangat mahir, 11 siswa mahir, 2 siswa perlu bimbingan. Berikut umpan balik salah satu siswa-siswi kelas 4D. Ini sangat berkesan karena bisa memainkan wayang dengan bercerita tentang Babel. Ini sangat seru. Terima kasih. Berikut diseminasi dan bimbingan dengan rekan sejawat dan kepala sekolah, di mana diseminasi ini berbagi praktik baik tentang media Shape It Tell It kepada teman-teman sejawat. Yang kedua yaitu bimbingan kepala sekolah bertujuan untuk merefleksi hasil pelaksanaan best practice tentang pembelajaran diferensiasi. Refleksi, peserta didik makin sadar bahwa penggunaan media digital dan sesuai gaya belajar itu sangat menarik dan mudah. Guru mengoptimalkan media digital sebagai pembiasaan dalam praktik pembelajaran diferensiasi dengan model pembelajaran inovatif. Wali murid meningkatkan kepercayaan wali murid dan dukungan non-material untuk tenaga pembuatan pojok baca dan testimoni positif dari wali murid. Sekolah sebagai bahan referensi dan penguatan untuk pendidik dengan mengintegrasikan model pembelajaran dengan pembelajaran diferensiasi. Faktor keberhasilan. Yang pertama, kerjasama yang baik. Yang kedua, fasilitas yang cukup memadai. Yang ketiga, perencanaan yang terukur. Yang keempat, dukungan rekan dan kepala sekolah. Thanks for watching. Like, share, subscribe Harim and RM Kids Learning.